sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, ikan gabus merupakan salah satu ikan yang memiliki banyak sekali manfaat, antara lain untuk olahan berbagai jenis makanan dan bahan baku obat. Ikan gabus sangat kaya akan albumin. Karena banyak sekali manfaat dari ikan gabus, permintaan dari ikan gabus sendiri terus meningkat. Sepanjang tahun harga jualnya pun sangat tinggi. Sementara ini, pemenuhan kebutuhan di pasar hanya bergantung pada hasil penangkapan di alam. Jika hal tersebut terus-menerus dilakukan, maka akan menyebabkan ancaman kepunahan. Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha budidaya guna mengimbangi kegiatan penangkapan di alam. Nah, bagaimana caranya? Baik, saat ini telah hadir bersama kita dosen inovatif dari Universitas Sriwijaya, Bapak Muslim SPI MSI. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Iya, apa kabar Bapak? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, sehat Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Iya. Ini di Unsri Indralaya Pak ya? Ya, di Unsri Indralaya. Iya. Saat ini masih daring Pak atau sudah tatap muka? Masih daring, Masih daring ya. Iya. Terima kasih sebelumnya Pak sudah hadir di sini ya Pak Sama-sama, ya. terima kasih juga sudah mengundang kami di sini. Iya. Baik Pak Muslim, ini inovasinya menarik sekali Pak. Induced breeding ikan gabus Pak. Iya. Bisa dijelaskan Pak, apa sih yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini? Iya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang melatar belakangi kenapa perlunya dilakukan induced breeding pada ikan gabus. Namun sebelumnya seperti yang sudah diberikan pengantar tadi bahwa ikan gabus ini banyak manfaatnya. Iya. Terutama kita di Sumatera Selatan, khususnya di Palembang, kebutuhan ikan gabus di Sumatera Selatan ini sangat tinggi. Tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa ikan gabus ini dimanfaatkan oleh masyarakat kita baik sebagai lauk pauk segar. Jadi pindang gabus masih sangat terkenal, banyak sekali penikmat penyuka hidangan pindang gabus. Kemudian olahan makanan tradisional dari Sumatera Selatan seperti pempek, tekwan, kerupuk, kemplang dan sebagainya itu berbahan baku ikan gabus. Iya, betul Pak. Ditambah lagi sekarang ikan gabus dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk farmasi obat-obatan. Iya. Dengan demikian kebutuhan terhadap ikan gabus semakin meningkat. Iya. Belum lagi ada sektor lain juga yang memanfaatkan anak-anak ikan gabus dijadikan makanan ikan hias. Iya, Nah, betul, itu Pak. juga salah satu juga yang menyebabkan kebutuhan ikan gabus semakin meningkat. Jadi bukan hanya yang ikan gabus konsumsi, tapi anak ikan gabus pun kebutuhan juga semakin meningkat. Iya. Oleh karena itu, kalau mengandalkan hasil ikan gabus dari alam saja, sudah tidak memungkinkan lagi. Iya. Apalagi faktor lingkungan yang menjadi habitat ikan gabus ini sudah banyak yang rusak. Iya, betul Pak. Sehingga populasi ikan di gabus di alam makin menurun. Oleh karena itu perlu upaya teknologi, inovasi untuk bagaimana ikan gabus ini bisa dibudidayakan. Iya. Sehingga produksi ikan gabus bisa meningkat, kemudian ikan gabus di alam tidak mengalami kepunahan. Iya. Nah, sebelum memproduksikan ikan gabus secara besar, skala usaha, benihnya ini dari mana? Iya, Nah, betul. selama ini benihnya juga mengandalkan dari alam. Nah, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, salah satu kebutuhan benih selain untuk budidaya dimanfaatkan juga untuk pakan ikan Pakan hias. ikan ya? Iya. Iya, jadi kebutuhan benihnya juga semakin meningkat. Untuk memenikan ikan gabus, selain menggunakan teknologi yang yang modern, juga bisa dilakukan pembenihan secara alami. Iya. Tapi kalau pembenihan ikan gabus secara alami itu lebih waktunya tidak menentu, kemudian jumlah telur yang dihasilkan juga sedikit dan sebagainya. Nah, dengan adanya teknologi induced breeding ini, itu bisa memastikan bahwa ikan itu akan memijat dalam waktu yang ditentukan, kemudian jumlah telur yang dikeluarkan semakin banyak, Iya. kemudian produksi benih yang diinginkan mau berapa banyak benih ya bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Begitu. Iya. Makanya perlu untuk dilakukan
riset bagaimana caranya ikan gabus ini bisa dilakukan, pembenihannya. Salah Iya, satunya menggunakan teknologi induced induced breeding breeding ya, ini. Pak, ya. Ya Waduh, begitu, penasaran jadi, Pak, induced betul, breeding itu apa, Pak, ya? iya. Baik, bisa dijelaskan, Pak, bagaimana sih prosesnya? Oke, Iya. induced breeding itu artinya pembenihan yang diinduksi atau dirangsang. Mhm. Jadi kalau pembenihan yang alami, berarti pembenihannya itu tidak dirangsang, Iya. dibiarkan saja secara alami. Nah, dengan induced breeding ini, pembenihannya itu dirangsang. Perangsangnya itu, umumnya menggunakan bahan-bahan, kimia, Iya. selain juga dari faktor lingkungan. Tapi yang kami lakukan adalah menggunakan bahan kimia. Bahan kimia yang digunakan baik bisa, berupa hormon, hormon alami maupun hormon sintetik. Mhm. Nah, kami juga, kami selain menggunakan hormon, sintetik yang sudah komersil, itu Iya. sudah ada yang diperjualbelikan, kami juga mencoba hormon-hormon alami, yang, bisa digunakan untuk, merangsang ikan ini supaya bisa memijah, Iya. gitu. Jadi saya penasaran nih, Pak, Mmm, karena tadi ada dari, menggunakan hormon yang bahan kimia, Pak, ya. iya, iya betul. Apakah itu, eee, Berpengaruh gitu ya berpengaruh terhadap, terhadap benih eee yang dihasilkan, terus iya, apalagi nanti kan itu akan dibudidayakan dan akan akan dimakan, dikonsumsi kan? iya, Iya, bisa betul. dijelasin, Pak? Betul. Iya. Teknologi ini tidak, berdampak sama sekali terhadap kesehatan, Iya. ikannya sendiri dan juga tidak berdampak terhadap, manusia. Iya. Karena, induced breeding ini menggunakan hormon, walaupun hormonnya sintetik, yang Mhm. sifatnya itu hanya merangsang fisiologi ikan itu supaya, mengeluarkan telurnya. Oh, iya, Heeh, iya. mengeluarkan telurnya dan sifatnya hormonnya itu tidak berkepanjangan ada di dalam Mhm. tubuh itu. Dia Mhm. ada, waktu paruh. Jadi setelah melewati waktu paruh, hilang, Iya. hormon tersebut di dalam tubuh ikan Mungkin itu. dengan bahasa bahasa awamnya tuh mungkin untuk supaya dia tuh cepat perkawinannya cepat gitu, Pak, Ya ya? Iya, betul, supaya pembuahannya pun perkawinan cepat seperti itu cepat, ya? kemudian, Mhm. ikannya itu mengeluarkan telurnya cepat. Cepat Ya ya? begitu, Iya, baik, Bapak. mhm. Luar biasa sekali loh, Pak. Ini bagaimana, Pak? Jadi, bagaimana hasil yang dihasilkan dari dengan pemberian hormon tadi dengan, pembenihan secara alami itu, Pak? Betul, Perbedaan waktunya seperti apa gitu? ya. Iya. Eee Banyak ya keunggulan-keunggulan Mhm. dari induced breeding ini. Selain waktu, eee, kecepatan ikan itu Mhm. memijah, Iya. yang pasti kalau ikan yang di induced breeding ini lebih cepat. Dalam waktu 1 kali 24 jam ikannya sudah mengeluarkan telur. Iya. Sedangkan ikan yang tidak di induced breeding itu sampai berminggu-minggu malah belum mengeluarkan Iya. telur. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, dari jumlah telur yang dihasilkan itu lebih Mhm. banyak. Lebih Kenapa banyak. lebih banyak? Karena, ikan yang di-induce tadi, Mhm. selain memang untuk mempercepat mengeluarkan telur, telur yang belum begitu mencapai kematangan akhir di dalam tubuh ikan, Mhm. itu bisa mencapai kematangan akhir dengan adanya induce tadi, dengan ada Iya. hormon tadi. Jadi Sehingga telur sama yang ya? Mhm. dihasilkan lebih banyak. Beda dengan, yang alami. Alami ya? Kalau yang alami kan sesuai dengan alamnya. Iya. Kalau dia belum matang, ya sudah belum Belum, dikeluarkan, iya. begitu. Benar-benar Heeh. nunggu secara alami, Pak, ya? Iya, menunggu secara alami. Baik, baik. Yang berikutnya banyak juga keunggulannya dari teknologi induced breeding ini, berapa banyak benih yang akan kita produksi itu sudah Mhm. bisa diprediksi. Iya. Bis Berapa banyak induk yang akan disuntik. iya. Sehingga, apa namanya, kita sudah bisa memprediksi benih yang akan kami hasilkan sekian, Sekian telur sudah banyak tahu gitu. ya? Iya, kalau Iya. yang alami kan tidak bisa kita Iya, memaksakan dia betul. berapa banyak dia yang harus Mhm. keluarkan dan berapa banyak, apa namanya, telur yang akan dia keluarkan. Iya. Selain itu, kalau dengan teknologi induced breeding ini, Mhm. wadah yang kita gunakan atau, media yang kita gunakan untuk membenihkan ikan ini Mhm. bisa di akuarium, bisa di kolam terpal, bisa di Iya. kolam semen yang apa namanya, luasnya terbatas. Iya. Kalau yang alami biasanya menggunakan kolam tanah yang Iya, luas dan betul, betul. sebagainya, Dan sehingga tidak bisa terkontrol. iya, resikonya pun Ah, besar ya, Pak, ya, ya kalau begitu, seperti itu. betul, Iya. mhm. Wah, luar biasa, Pak, ya. Mmm. Oke, baik, Pak. Ini kan pasti ada timnya loh. Apa ada? Ada tim Oh ya ada yang tim. terlibat dalam inovasinya. Oke, Iya, siap. siapa saja, Pak, itu? Ya, kami dari Universitas Sriwijaya, dari Mhm. program studi budidaya perairan banyak yang terlibat dalam penelitian yang terkait dengan induced breeding ikan gabus ini. Jadi Mhm. bukan saya sendiri, jadi semua teman-teman yang ada di program studi budidaya perairan Unsri Mhm. itu, terlibat. Karena dalam, pembenihan ikan bukan hanya bagaimana mengeluarkan telurnya, Iya. tapi bagaimana memelihara ikan ini supaya hidup. Jadi memerlukan teman-teman dari, ahli,
kualitas air, Iya dari iya nutrisi, dari kesehatannya. iya, Jadi semua teman-teman yang ada di sana juga terlibat terlibat ya, Pak, ya? dalam penelitian-penelitian mengenai pembenihan ikan gabus. Iya, wah Ya. luar biasa, Pak. Oke, di dalam inovasi ini, Pak, apakah, ditemukan hambatannya, atau ya mudah aja lah, mungkin ada yang pada saat pemberian hormon tadi, menyebabkan ada yang kematian ikan atau kegagalan seperti itu. Apakah itu ada? Ya dalam, melakukan penelitian tentu ya pasti ada Iya, hambatan-hambatan yang dilakukan. Saya jadi ingat nih, bermula dari tahun mungkin sekitar tahun 2006 ya, saya itu mhm, sudah mulai menggaungkan pentingnya membudidayakan ikan gabus di Sumatera Selatan. Itu saya membawakan satu makalah di dalam forum seminar nasional di mhm, Palembang sini. Judul makalah saya itu tentang potensi, peluang, dan tantangan budidaya ikan gabus di Sumatera mhm, Selatan, itu tahun 2006. iya, Nah, sejak tahun 2006 sampai tahun 2011 itu Caca Titih itu peneliti ikan gabus ini nggak mudah. Kemudian mulai melakukan penelitian ikan gabus tahun 2011, mhm, 2012 setelah saya pulang dari, S2, awal-awal penelitian ikan gabus itu lebih banyak matinya. iya, Kemudian, karena kita belum tahu bagaimana menaklukkan, menjinakkan ikan ini di mhm, dalam, wadah terbatas, ya lebih banyak gagalnya penelitian, yang dilakukan awal-awal. Tapi dengan seiringnya, waktu dan pengalaman kita di lapangan, oh mhm, seperti ini, akhirnya kita bisa mengatasi, kendala-kendala yang kendala ada. tersebut, iya, Kalau sejauh sekarang, kalau sampai saat ini rasanya untuk injust breeding ikan gabus sudah aman saja. Bahkan aman ya? sekarang tantangannya adalah sudah bagaimana melakukan pemuliaan Iya, terhadap ikan gabus ini betul sekali, supaya kualitas anak yang dihasilkan, lebih baik. lebih Jadi baik dari lagi ya? sisi pertumbuhan ikannya lebih cepat, Mhm, efisiensi terhadap pakannya lebih cepat, lebih mhm, tahan terhadap serangan penyakit, lebih iya. tahan terhadap, faktor lingkungan yang, Yang ekstrim dan rentan ya? Iya, sebagainya, gitu, oke. seperti itu. Baik, Iya. Pak Muslim. Ini untuk pengembangan ke depannya mau dibawa ke mana sih inovasinya? Iya. Ya, saya berharap, inovasi yang sudah kami hasilkan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas, Mhm, eee, terutama para pelaku-pelaku, usaha, ya, para pengusaha-pengusaha perikanan, dan juga saya berharap para, peneliti-peneliti lain bisa, terlibat ya, bagaimana supaya ikan gabus ini bisa menjadi komoditi aquaculture sama seperti ikan-ikan, yang sudah eksis di dunia aquaculture, iya, seperti ikan lele, mhm, ikan mas, misalnya ikan nila dan sebagainya. Nah, iya, saya berharap ikan gabus ini menjadi salah satu komoditi aquaculture di Indonesia, karena iya, di Indonesia kebutuhan terhadap ikan gabus ini, cukup tinggi ya? sangat-sangat tinggi Iya, dan prospek bisnisnya sudah jelas dan teknologinya untuk saat ini sudah sudah ada, banyak ya? tinggal Iya, bagaimana meningkatkan teknologi yang ada. Mungkin itu iya, ya harapan ke depannya. iya. Wah, luar biasa sekali, Pak, ya. Mungkin sahabat inovasi di rumah, ingin berbincang lebih lanjut atau ingin tahu lebih lanjut mengenai induce breeding ikan gabus ini bisa komen di YouTube kami di One Day One Innovation atau bisa langsung menyampaikan langsung ya, Pak, ya, ke Siap, Universitas Sriwijaya. Sriwijaya. Iya, Iya. siap. Baik Bapak, satu lagi Pak, pertanyaan terakhir Iya. Pak. Mungkin O ada yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi di rumah Pak? oke, Iya. baik sahabat inovasi dimanapun Anda berada, Mhm. sangat beruntung Anda, mendapatkan, channel ini, dengan, adanya sarana ini, maka sahabat inovasi, apapun yang ingin, kalian lakukan bisa dilacak di sini, bisa dicari di sini. Dan saya berharap teruslah untuk berinovasi, bagian dari, berpartisipasi dalam kemajuan bangsa. Mungkin itu saja. Iya, luar biasa Pak. Mungkin ada yang ingin disampaikan ucapan terima kasih, silakan Pak. Iya. Oke, terima kasih, kepada semua rekan-rekan di program studi budidaya perairan, kepada Rektor Universitas Sriwijaya, kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Gubernur Sumatera Selatan, serta semua pihak-pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam, kami berkarya. Mungkin itu saya yang bisa Iya. Wah, luar biasa Pak Muslim, induce breeding ikan gabusnya ini ya Pak ya. siap. Iya, terima kasih atas kehadirannya di podcast kami Pak, di One Day One Innovation. Sama-sama. Tetap terus menginspirasi sahabat inovasi di rumah Pak.
dan tetap Siap. terus berinovasi, Pak. Siap, Iya, siap. kami Terima tunggu kasih. inovasi-inovasi selanjutnya dari Universitas Sriwijaya. Siap. Terima Iya. kasih. Oke. Baik sahabat inovasi, ikan gabus memiliki banyak manfaat bagi manusia, terutama bermanfaat sebagai bahan pangan atau makanan dan dapat dimanfaatkan dalam bidang farmasi dan obat-obatan. Ikan gabus memiliki potensi biologi yang baik untuk dikembangkan menjadi komoditi budidaya perikanan. Potensi lahan di Sumatera Selatan pun cukup luas untuk dimanfaatkan sebagai lokasi budidaya ikan gabus. Baik sahabat inovasi, untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar dan saran pada podcast One Day One Innovation. Kami juga tunggu like dan subscribe-nya. Kita juga masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian sahabat inovasi, salam inovasi.